Assalamualaikum, hai sobat nonton. Selamat datang di tempat kita sama-sama belajar dari film. Karena film bukan cuma soal hiburan visual dengan latar orkestra dramatis, tapi kadang pelajaran hidup yang dibungkus glitter dan green screen. Hari ini kita bahas Stardust, film fantasi tahun 2007 yang tampaknya polos, tapi penuh ironi hidup yang bisa bikin kita bilang, "Oh, itu aku banget." Yuk, mari kita tenggelam pelan-pelan dalam dunia bintang jatuh, penyihir haus kolagen, dan pelajaran hidup yang diselipin di balik sihir-sihiran. Tristan Thorn adalah representasi banyak dari kita di usia awal 20-an. Polos, penuh niat, dan sayangnya sering salah target. Ia jatuh cinta sama Victoria, cewek yang cantik, populer, dan jelas-jelas nggak ada minat balik. Tapi ya, karena cinta itu buta dan kadang juga budek, Tristan nekat janji bawa bintang jatuh buat Victoria. Kita belajar satu hal, jangan pernah menggadaikan logika demi validasi. Cinta yang sehat itu dua arah. Kalau kamu udah usaha nyebrang dunia, tapi dia bahkan gak nanya, kamu udah makan? Well, saatnya sadar. Kadang kita cinta sama konsep, bukan sama orangnya. Irvine adalah bintang yang jatuh, literally. Tapi di dunia film ini, bintang ini bisa berubah jadi manusia dan sarkastik. Jatuh dari langit, diseret cowok nggak dikenal, diincar penyihir, dan tetap bisa komentar sinis. Wow, Queen energy. Tapi yang paling mengena adalah bagaimana Irvine ngingetin kita bahwa kadang kita nggak sadar betapa berharganya diri sendiri, sampai ada yang mau manfaatin kita. Real banget kan? Pelajaran hari ini, jangan tunggu diseret penyihir jahat atau cowok clueless buat nyadar kalau kamu itu berharga. Percaya diri bukan karena dicari-cari, tapi karena kamu tahu nilai kamu. Michelle Pfeiffer sebagai Lamia adalah ikon, seorang penyihir yang rela ngelakuin apapun demi awet muda. Dikit-dikit sihir, dikit-dikit potong jantung bintang. Tapi di balik karikatur ini ada cermin besar buat kita. Kita hidup di zaman di mana menua itu adalah kesalahan. Iklan anti-aging ada di mana-mana, seolah keriput adalah dosa. Lamia adalah refleksi ekstrim dari obsesi kita pada masa muda. Tapi ada pelajaran lembut di sini. Semakin dia kejar keabadian, semakin dia kehilangan kemanusiaan. Sama kayak kita, semakin keras kita pura-pura muda, semakin kita lupa caranya dewasa. Keluarga kerajaan Stormhold itu kayak drama keluarga WhatsApp group, tapi ditambah racun dan senjata tajam. Para pangeran saling bunuh buat tahta, literally bukan kiasan. Dan setelah mati pun, mereka tetap ngikutin cerita kayak komentator bola. Apa yang bisa kita petik? Gak semua warisan itu dalam bentuk kasih sayang. Kadang, itu justru beban generasi. Ambisi turun-menurun bisa menciptakan manusia yang hidup bukan buat berkembang, tapi buat menang. Bahkan kalau harus nginjak saudara sendiri. Makanya, yuk mulai pikirkan, kita warisin apa ke adik, ke anak, atau teman kita? Nilai atau trauma? Robert De Niro sebagai Kapten Shakespeare adalah kejutan. Di luar, dia bajak laut paling sangar. Tapi di balik pintu tertutup, dia suka balet, gaun, dan opera. Dan dia malu banget soal itu. Shakespeare ngasih tahu kita pelajaran penting tentang dunia yang sering maksa untuk kita jadi versi keras, maskulin, dan tegas. Padahal hati kita pengen jadi lembut, pengen joget, pengen nangis nonton drama. Kita sering sembunyi karena takut dihakimi. Tapi ironisnya, justru saat kita berani jadi diri sendiri, dunia mulai respect.
Kadang, kebebasan itu nggak datang dari tempat baru, tapi dari keberanian membuka pintu lama. Stardust punya estetika klasik fantasi yang hangat, nggak terlalu muluk, tapi cukup buat kita ngelamun. Dan kadang, justru di dunia yang nggak realistis, kita bisa nemu refleksi paling jujur tentang hidup. Setiap lokasi, setiap makhluk aneh, bahkan kapal terbang yang melayang di awan, semuanya simbol tentang perjalanan hidup yang absurd, tentang bagaimana kita terus bergerak meski nggak tahu tujuan akhir pasti. Tristan mulai perjalanan demi Victoria, tapi dia pulang sebagai seorang yang berbeda dan bersama orang yang jauh lebih cocok. Ini bukan cuma tentang cinta, ini tentang bagaimana tujuan awal seringkali nggak sepenting siapa kita jadi selama prosesnya. Ini tentang bagaimana tujuan awal seringkali nggak sepenting siapa kita selama prosesnya. Dalam hidup, kadang dalam ngejar hal A, lalu sampai di C, dan malah bahagia banget. Nggak apa-apa kalau rencana awal gagal, karena bisa jadi itu cuma alasan semesta buat ngenalin kamu ke hal yang lebih baik. Cinta antara Tristan dan Even itu bukan cinta pandangan pertama, tapi justru karena itu terasa nyata. Mereka ribut, debat, saling sindir, tapi tetap belajar ngerti dan percaya. Ini bukan soal fireworks, ini soal proses, soal saling buka luka dan tetap milih tinggal. Dan itu adalah definisi cinta dewasa. Bukan yang manis doang, tapi yang sabar. Di akhir cerita, Tristan dan Even jadi bintang lagi, tapi mereka nggak pergi. Mereka naik ke langit bareng-bareng, dan itu indah banget. Dan kadang kita semua adalah bintang yang jatuh. Kita pernah gagal, pernah tersesat, pernah merasa nggak layak. Tapi kalau kita terus berjalan, terus belajar, dan nggak takut jadi diri sendiri, kita bisa bersinar lagi. Bahkan bisa lebih terang. Terima kasih udah nonton bareng Sobat Nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena setiap film punya pesan tersembunyi. Asal kita cukup sabar buat nyimak. Sampai ketemu di review film berikutnya. Dan semoga kamu selalu berani jadi cahaya buat hidup sendiri dan orang lain. Sampai jumpa di Sobat Nonton berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.